Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer, di komputer network itu ada beberapa device yang untuk membangun network kita sendiri. Di antaranya yang akan dipelajari pada video kali ini itu ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu ya, belum terlalu advance, tapi dengan memahami dua networking devices ini, pengetahuan teman-teman tentang network akan jauh meningkat. Yang pertama namanya switch, dan yang kedua namanya router. Oke, bedanya apa? Switch itu untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau blok subnet yang sama. Sedangkan router itu untuk menghubungkan antar komputer yang ada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa dua komputer dalam satu subnet, maka dia bisa ping. Tapi kalau dua komputer beda subnet, maka dia gak akan bisa ping. Jadi kalau saya coba gambarkan lagi, ini review dari video sebelumnya ya. Misal kita punya PC yang terhubung dua seperti ini. PC 1 misal IP-nya 10. Misal di sini saya mau ambil IP yang blok pertama /27. Misal di PC 2 IP-nya adalah 10 dan titik 60/27 juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, PC 1 itu ada di blok subnet pertama. 10 ini berarti ada di blok subnet pertama ya. Sedangkan PC 2 ini 60 ada di blok subnet kedua. Nah, ini tentu saja PC 1 dan PC 2 tidak akan berkomunikasi. Dan juga kalau IP kedua blok subnetnya yang pertama, contohnya saya misal ganti ini menjadi titik 20. Nah, kalau seperti ini PC 1 dan PC 2 tentu saja akan bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan, switch itu untuk menghubungkan komputer yang ada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini. Ini kan hanya berkomunikasi dengan dua PC saja. Bagaimana kalau ada PC 3? Bagaimana kalau ada PC 4? Bagaimana kalau kita punya 100 PC? Nah, kalau punya banyak seperti ini, kita harus punya switch. Jadi di sini kita punya switch. Logo switch ini seperti ini ya. Jadi panah bolak-balik, seperti panah bolak-balik. Selanjutnya nanti kita tinggal menghubungkan PC kepada switch ini. Berapa komputer yang bisa tersambung kepada switch? Tergantung portnya. Jadi di switch itu ada berapa port? Biasanya yang umum ada 24. Kemudian ada yang 48 port. Jadi tergantung port pada switch. Nah, semua komputer yang tersambung pada switch ini harus pada satu blok subnet agar bisa saling berkomunikasi. Misal PC 1 memakai IP 10.10.10.x. Nah, X-nya itu saya tulis di masing-masing PC ya. 10.10.10.2 dan di sini 10.10.10.3 dan di sini 10.10.10.4 dan di sini 10.10.10.5 dan misal di sini 10.10.50.
Nah, kalau seperti ini, nah nanti PC1, PC2, PC3, PC4 itu bisa saling berkomunikasi. Tapi dengan PC5 ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena PC1 sampai PC4 itu hanya dalam blok subnet pertama, sedangkan PC5 itu ada di blok subnet kedua. Jadi PC5 ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC1 sampai 4 untuk menghubungkan semua komputer dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini IP-nya saya ganti ya, tidak mau dengan 50. Jadi misal 10 karena masih ada di blok subnet yang pertama. Nah, di sini ada dua PC lagi. Misal saya setting 20 dan 25. Nah, ini semua masih dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Kemudian, anggap saja ini di ruang 1. Kemudian lagi itu ada di ruangan 2. Ini juga switch, kemudian dan dia juga punya beberapa PC yang tersambung pada switch ini. Oke, misal ini. Switch 1 yang ada di ruangan 1 dan ini switch 2 yang ada di ruangan 2. Kemudian di ruangan 2 ini IP komputernya ambil dari blok subnet kedua 10.10.35 dan 10.10.40 dan 10.10.42, 10.10.43, 10.10.5. Nah, jadi ruangan 1 ini berkomunikasi dengan satu switch. Nah, juga di ruangan 2 ini dengan menggunakan switch. Nah, gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan? Kita bisa menggunakan router. Nah, nanti di ruangan 1 disambungkan dengan router. Dari switch 2 kita juga sambungkan dengan router. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini, komputer di ruangan 1 sudah bisa berkomunikasi dengan ruangan 2. Jadi, switch itu untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu blok subnet, dan router menghubungkan dua subnet yang dari ruangan berbeda. Saya harap teman-teman bisa mengerti tentang switch dan router. Pada video berikutnya kita akan coba praktek. Kita akan praktek tentang switch dulu, Cisco Packet Transfer, kemudian kita sudah praktek dengan switch dan praktek dengan